Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kita selalu menjadi orang lebih gampang bersyukur ya. Tapi sadar gak sih, ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pujian loh dari kita. Betul. Sadar atau tidak, banyak orang di sekitar kita itu merasa hidupnya tidak berguna. Bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia tidak percaya bahwa dirinya itu berharga. Oleh karena itu yuk, siapapun kamu, ayo dong tolong mereka. Tuliskan di komentar kamu sebuah kata-kata yang membuat orang yang membaca komentar kamu menjadi bahagia. Tuliskan begini, siapapun kamu yang membaca komentar saya, kamu adalah orang yang pantas untuk hidup bahagia, makmur, dan berkelimpahan. Kamu itu berharga. Coba tuliskan begitu. Kata-kata itu menjadi doa buat orang lain dan menjadi pahala juga bagi kamu sendiri. Coba tulis ya. Ciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Itu kuncinya. Terima kasih. Halo teman-teman. Masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, pernah gak sih kalau dipikir-pikir ya, kita itu merasa bingung. Bingungnya bukan karena ada apa dengan hidup kita, bukan. Tapi justru, pernah gak sih kita bingung menghadapi perilaku orang lain? Nah, ini dia nih. Ini suatu hal yang seru ya. Bagaimana cara kita menghadapi perilaku orang lain yang tidak pas dengan hidup kita. Nah, sekarang bagi kamu yang sudah putus asa mungkin pergi ke kiri dan ke kanan, sudah membaca buku dari A sampai Z tapi tidak ketemu jalan keluarnya, ini dia. Ini adalah petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya saya dulu bisa menjadi lebih bijaksana menghadapi seseorang yang tidak enak banget perilakunya kepada kita. Ini menarik nih. Yuk kita bahas. Gini, pernah gak sih kamu marah melihat teman kamu atau maaf ya, orang tua kita atau mungkin anak kita diajak ngobrol malah sibuk main handphone? Coba pikirkan, pernah gak sih seumur hidup kita ngerasa kesel sama orang yang kita ajak ngobrol tapi dia sibuk main handphone? Nah, kalau pernah dan bahkan mungkin baru aja terjadi dalam hidup kita, sekarang saya mau tanya, kenapa kok kamu bisa kesel atau kita kesel kepada orang yang main handphone di depan mata kita? Ya iyalah mas, coba dipikirin deh mas, saya lagi asik-asik ngobrol sama dia, lagi asik-asik berbicara, kok dia malah sibuk sendiri dengan handphonenya mas? Kan saya merasa tidak dihargai dong. Jadinya saya marah deh mas sama pasangan saya. Atau jadinya saya marah deh mas sama anak saya. Atau jadinya saya kesel mas sama teman saya. Kesel banget. Nah, gini. Video ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah peristiwa yang namanya orang main handphone. Jadi sekarang coba deh. Kalau dipikir-pikir, filosofi orang main handphone itu sebenarnya juga berlaku buat hidup kita sebagai manusia. Teman-teman, saya sebagai sahabat baik kamu ini cuma ingin memberikan sudut pandang baru yang mungkin selama ini belum sempat kamu pakai. Gini, orang yang mengetikkan sesuatu di handphone ketika kita berbicara, belum tentu maksud orang itu tidak menghargai kita. Saya ulangi, ketika kita melihat orang yang main handphone di depan mata kita, padahal kita lagi sibuk-sibuk ngomong sama dia, itu membuat kita marah memang. Itu membuat kita kesel. Tapi coba deh. Apakah kita yakin bahwa tujuan orang tersebut main handphone adalah untuk sengaja melukai kita? Bukan. Orang tersebut atau orang-orang tersebut bisa jadi nomor satu ada urusan yang kita nggak tahu seberapa daruratnya, cuman dia dan Tuhan yang tahu daruratnya masalah itu. Sehingga dia mau gak mau harus ngetik dulu itu sebuah kalimat di handphone walaupun lagi bicara sama kita. Atau yang kedua, ini yang paling sering, bisa jadi dia tahu kita gak suka dia main handphone. Dia juga tahu kita gak enak gitu kalau ngelihat dia main handphone depan wajah dia. Tapi orang ini yang main handphone tadi ngerasa gak nyaman sama kita,
Ketidaknyamanan orang tersebut sayangnya nggak bisa diekspresikan. Sehingga ketika dia nggak bisa berekspresi sama kita, dia mendem. Efek dari mendemnya dia, karena nggak bisa berekspresi, mengekspresikan kekesalannya sama kita, efeknya dia cuma sibuk main handphone di saat kita ngobrol. Nah sekarang, kalau dari situ, saya mau tanya, tolong dijawab baik-baik sambil kamu renungkan. Perlu atau pantas gak sih kita marah sama anak kita, teman kita, atau pasangan kita tadi? Pantas gak kita marah? Oh pantas mas, karena itu gak sopan. Kalau itu yang menjadi jawaban kamu, berarti maaf. Yang tidak sopan itu sebenarnya adalah kamu. Benar? Betul. Nah, bingung kan? Ketampar. Nih, saya kasih tahu. Orang itu kebanyakan sama seperti kita. Mereka cuma melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Padahal, coba deh sekali-sekali kita pakai sudut pandang orang tersebut. Orang itu bisa jadi nggak nyaman loh sama kita, tapi nggak berani ngomong. Orang itu bisa jadi dia itu ada hal yang lebih penting, cuman kita nggak tahu. Sama seperti hidup kita sekarang kan? Coba lihat, kenapa kita kesel sama orang lain? Kenapa kita kesel sama pasangan kita? Kenapa kok kita bertengkar terus sama anak-anak kita? Kenapa kita berselisih terus sama orang tua kita? Kenapa mungkin kita berseteru terus sama teman kita? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak menggunakan sudut pandang dia sebelum kita marah. Coba pikirin. Mana mungkin orang yang benar-benar sayang sama kita, mana mungkin dia tega menyakiti kita secara sengaja? Kalau dia benar-benar orang yang sayang sama kita, dia pasti gak ada maksud nyakitin kita kok. Cuman kitanya aja berpikir terlalu sempit, menggunakan sudut pandang kita sendiri. Egois bahasa gampangnya. Bener gak? Coba renungin deh. Iya kan? Sama seperti orang yang main handphone tadi. Emang gak sopan di depan kita main handphone di saat kita ngobrol. Tapi coba sudut pandangnya diganti. Kalau kamu lagi ada hal yang super darurat, apakah diri kamu tidak melakukan hal yang sama seperti orang itu tadi? Iya kan? Kalau kamu juga nggak nyaman dengan orang yang ada di samping kamu, apakah kamu juga tidak main handphone sama seperti orang tadi? Nah, iya kan? Dari situ, sebaiknya kita merenung dulu. Jangan sampai orang yang sebenarnya bisa mencintai kita lebih besar jadi sakit hati karena dugaan-dugaan yang kita buat-buat sendiri. Iya kan? Nah, sekarang ayo. Sekarang saya minta tolong kamu bayangin diri kamu lagi menulis di handphone. Entah lagi WhatsApp, entah lagi mungkin menulis email di handphone. Coba bayangin kondisi kamu lagi seperti itu. Bayangin aja. Udah? Sekarang saya mau tanya. Bayangkan juga saat-saat terakhir kapan ketika kamu tuh lagi nulis email atau nulis WhatsApp yang penting banget. Bayangin itu kapan. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang ngobrol di samping kamu, masih kamu respon gak orang itu? Bisa jadi kamu respon, tapi gak fokus kan responnya, alias sekedarnya doang. Nah, sekarang kalau kamu seperti itu, masa orang lain gak boleh? Kenapa orang lain gak boleh, kamu boleh? Jawabannya karena kita selama ini egois. Sama seperti hidup kita dalam hal yang lain. Saya memberikan perumpamaan orang nulis di handphone tadi karena ini perumpamaan yang paling mirip dengan hidup kita sehari-hari. Kita itu suka marah sama orang. Marah A, B, C, D, E. Tapi ketika kita di posisi orang itu, ternyata kita bisa jadi melakukan yang sama seperti orang itu kepada kita. Tapi kita belum diputar aja tuh, jadinya kita nggak tahu. Iya kan? Kita kesel gitu, pasangan saya kok cuek banget. Lah tanya kenapa cuek? Bisa jadi karena kitanya sendiri kurang memberikan dia ruang. Sehingga dia jadi capek, jadi cuek. Kenapa kok anak-anak saya nggak mau dengerin saya, mas? Lah sekarang coba. Kalau kita di posisi anak-anak kita, kenapa kita bisa cuek? Bisa jadi orang tua kita sendiri kurang bisa diajak ngobrol. Jadi kita memilih cuek. Betul kan? Rubah sudut pandang kita jadi orang itu. Kemudian tanyakan kenapa. Kalau kita pertama kali merubah sudut pandang kita menjadi orang tersebut, kemudian bertanya kenapa, jawaban itu ketemu kok. Mas,
Saya bingung mas, kenapa teman saya nih, teman baik saya loh mas, sudah lama saya kenal, iya. Tiba-tiba berubah. Berubahnya gimana? Tiba-tiba nggak mau saya ajak ngobrol. Nah, ya udah. Sekarang kamu posisikan diri jadi dia. Kamu udah kenal sama teman lama kamu, udah lama. Terus tiba-tiba kamu malas ngomong sama orang itu. Udah posisikan. Kemudian kamu tanya, kenapa saya malas ngomong sama dia? Kalau kamu jadi dia, kemudian kamu bertanya kenapa saya begini, jawabannya langsung keluar kenapa. Nah itu jawabannya. Iya kan? Sadar nggak? Gampang toh? Gampang. Ketika kita sudah berhasil memposisikan diri jadi orang lain sepenuhnya, kemudian kita bertanya kenapa, udah ketemu tuh jawabannya. Coba kita renungin lagi, ayo bareng-bareng ya. Mas, saya kan kemarin ngirim hadiah mas ke teman baik saya. Dia ulang tahun, oke. Kemudian hadiahnya udah diterima belum sama dia? Udah mas, ada bukti kalau dia nerima. Terus, kok dia nggak ngucapin terima kasih ya mas sama saya? Dia nelpon saya aja enggak, dia nge-WhatsApp saya enggak. Emang apa yang kamu kirim? Yang saya kirim itu buku saya mas. Saya alhamdulillah udah bisa bikin buku. Terus saya kasih hadiah tuh ke teman saya itu buku saya. Sebagai hadiah. Wah bagus dong. Terus dia bilang terima kasih nggak? Enggak mas. Nge-WhatsApp juga enggak. Padahal nomor saya nggak pernah ganti loh mas. Kenapa ya mas? Nih, coba kamu jadi dia. Kamu nerima hadiah dari teman lama kamu. Hadiah ulang tahun. Kemudian kamu lihat itu hadiahnya berupa buku dari teman kamu tersebut. Apa yang membuat kamu jadi tidak mau mengucapkan terima kasih? Jawabannya apa? Iri. Betul. Kalau diri kamu sudah memposisikan diri jadi dia, kemudian bertanya kenapa, jawaban itu jelas. Jadi teman kamu itu tidak mengucapkan terima kasih, padahal barangnya sudah sampai ke depan mata dia sudah lihat, itu kemungkinan besar dia iri sama keberhasilan kamu. Jadi dia tidak mau mengucapkan apa-apa. Loh kok mas sok tahu? Bukan sok tahu. Kita memposisikan diri jadi orang lain, kemudian bertanya kenapa, itulah jawaban yang paling benarnya. Mas, saya mau nanya nih mas, maaf ya mas ya. Kan setiap orang itu gak sama mas. Antara mas Aryan dengan saya nih sudut pandangnya aja berbeda-beda. Betul. Gimana mas Aryan bisa yakin bahwa kalau kita hanya memposisikan diri jadi orang tersebut, kemudian bertanya kenapa, jawabannya pasti sama. Kan manusia itu beda-beda mas. Dari mana mas Aryan tahu kalau saya jadi orang lain tersebut, kemudian saya bertanya kenapa, jawaban saya dengan dia pasti sama. Dari mana mas? Gini, manusia memang berbeda-beda. Sudut pandangnya pun beraneka ragam. Warna kesukaannya aja macam-macam, beda-beda, ya kan? Makanan favoritnya pun macam-macam, betul. Tapi tahu nggak sih, walaupun kita semua manusia ini berbeda-beda, tapi kita tetap punya benang merah. Kita tetap punya kesamaan. Itulah sebabnya psikologi manusia bisa dipelajari. Ada jurusan psikologi dalam perkuliahan, kenapa? Karena manusia dengan sifatnya yang dinamis dan berbeda-beda tadi punya kesamaan. Punya benang merah bahasa gampangnya. Benang merah itu yang bisa kita jadikan sebagai rujukan kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana. Jadi benar, kalau kamu jadi orang lain, kalian ini berdua manusia yang berbeda. Tapi kebanyakan manusia itu akan berperilaku yang kurang lebih sama kok. Contoh, kalau kamu dikagetin, apakah setiap orang ketika dikagetin akan bilang, copot, kan enggak. Tapi setiap orang yang dikagetin, rata-rata akan menimbulkan respon, menandakan bahwa dia kaget. Ada yang responnya cool, cuman geser dikit. Ada yang responnya latah, copot. Ada yang mungkin responnya nonjok secara spontan gitu kan. Tapi semuanya itu menandakan bahwa dia kaget. Intinya orang dikagetin ya kaget, betul? Nah, sama. Cara menunjukkan ekspresi manusia bisa beda-beda, tapi penyebabnya rata-rata sama. Sama. Coba nih, sekarang saya tanya. Tadi saya bilang, kalau kamu main handphone di tengah-tengah orang lagi ngobrol, itu pasti alasannya cuma dua kan? Pertama, karena ada hal darurat, betul? Atau yang kedua, karena kamu nggak nyaman dengan orang tersebut. Betul nggak? Nah, kok saya bisa nebak seolah-olah saya pesulap? Saya bukan pesulap, tapi saya mengambil benang merah dari psikologi manusia. Makanya seolah-olah saya jago nebak. Padahal ini semua ilmu pengetahuan. Ini semua masuk akal. Sadar ya? Alhamdulillah.
Jadi sekarang saya minta tolong, dengan adanya video ini kamu sudah tahu. Janganlah kita buru-buru marah apalagi menghakimi. Rubah dulu kita menjadi dia, kemudian tanyakan kenapa. Dari situ akan muncul jawabannya yang paling benar. Kalau jawabannya sudah muncul, baru dari situ kita bereaksi. Dan selalu awali sebuah perubahan untuk merubah orang lain dengan kata maaf. Kita pengen pasangan kita berubah. Pertama kita rubah dulu jadi diri dia, kemudian kita tanya kenapa. Kita tahu nih jawabannya, ketemu orang itu, gak usah bilang, kamu kenapa sih? Gak usah, bilang aja. Awali dengan kata, maaf ya kemarin aku begitu. Maaf ya kemarin papa mama begini. Maaf ya pa, mas saya kemarin begini. Maaf ya kemarin gua begitu. Dari situ orang yang kamu ajak ngobrol, dia akan tersenyum. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kamu sudah menyadari kesalahannya. Tahu gak sih? Kata maaf itu loh yang dibutuhkan. Tapi kata maaf aja tidak cukup. Butuh kesadaran kita dulu. Kenapa kita harus minta maaf sama orang tersebut? Jadikan video ini sebagai bahan perenungan kamu. Coba pikirkan deh. Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Renungkan dan praktekkan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.